Ashley baru berusia 27 tahun saat nyawanya direnggut darinya. Dia adalah ibu dari seorang putri berusia 10 tahun. Hubungannya dengan sang mantan sangatlah buruk. Setelah pertengkaran sengit mereka, sang mantan melarang Ashley menemui putrinya dan dia memegang hak asuh penuh. Sang mantan baru mengizinkan Ashley melihat putrinya lagi sekitar seminggu sebelum dia meninggal. Ashley sangat dekat dengan saudaranya, Justina. Mereka senang mendaki bersama. Ashley digambarkan sebagai sosok pemberani dan tangguh. Pada 3 Juni 2015, teman dekat Ashley menelpon polisi sekitar pukul 3.54 pagi. Dia mengatakan Ashley meninggal dibunuh dan tampak tidak bergerak. Polisi bertanya apakah dia ada di apartemennya dan dia menjawab tidak. Polisi heran atas ketenangan sang teman padahal sedang menyaksikan temannya tewas. Saat polisi tiba, mereka mendapati Ashley terbaring di tempat tidurnya. Dia mendapat 4 kali tusukan. Kepalanya dibungkus kantong plastik dan lehernya diselotip agar menahan plastik. Ada beberapa luka pertahanan di tubuhnya. Ashley telah meninggal selama 24 jam karena sudah terjadi kekakuan tubuh. Di dekat mayatnya terdapat pisau lipat dan kwitansi dari toko peralatan dapur. Di lemari kamarnya, polisi menemukan kotak yang hampir kosong. Hanya ada beberapa barang tersisa dan yang tidak berharga. Dompet, kunci, dan mobil Ashley juga hilang. Sidik jari berdarah diangkat dari kantong plastik yang menutupi kepala Ashley. Kantong plastik itu berasal dari toko peralatan dapur yang sama dengan asal kwitansi. Teman Ashley yang menelpon 911 kembali ke TKP dan ditanyai oleh detektif Jerry. Dia mengatakan tidak mendengar kabar Ashley selama beberapa hari dan dia khawatir. Ashley berjanji menelponnya pada 1 Juni, tetapi tidak ada telepon darinya. Dia mengatakan mendatangi apartemen Ashley pada 1 Juni atau 2 hari sebelum menelpon 911. Yang membukakan pintu adalah seorang pria bernama Jonathan dan memberitahukan kalau Ashley tidak ada di sana. Teman Ashley langsung ke mobilnya dan menunggu dan mencoba menelpon Ashley lagi. Tidak selang lama, dia melihat Jonathan keluar dari apartemen dan naik mobil gelap. Dia mengatakan mobil putih Ashley masih ada di parkiran hari itu. Dia juga memberitahu kalau Ashley pernah berpacaran dengan Tyler yang adalah seorang tentara. Polisi berusaha menghubunginya beberapa kali, tetapi Tyler tidak ada. Adik Ashley, Justina, memberitahu kalau mantan Ashley mendapat hak asuh atas anak mereka dan hal inilah yang membuat Ashley depresi. Justina memberitahu kalau Ashley sudah sembuh dari depresinya sekitar seminggu sebelum dia meninggal. Dia sudah membeli apartemen baru dan berharap putrinya bisa tinggal bersamanya. Justina juga memberitahukan isi kotak di lemari Ashley adalah uang tunai dalam jumlah besar karena dia tidak mempercayai bank. Polisi mengesampingkan teman dan mantan Ashley. Polisi beralih pada Tyler yang pernah dilaporkan Ashley karena melakukan kekerasan, tetapi pengaduan ini ditunda. Polisi kembali mempelajari tanda terima dari toko perabotan. Ashley dan seorang temannya berbelanja di toko tersebut pada 21 Mei. Temannya ini mengatakan membantu Ashley pindahan ke apartemen baru. Mobil putih Ashley yang hilang sudah ditemukan. Polisi memang meminta siapapun untuk ikut mencarinya. Seseorang menelpon 911 dan sedang membuntuti 2 orang, 1 pria, 1 wanita. Penelpon mengatakan saat mereka berada di rumah, mereka melihat Jonathan tiba dengan mengendarai mobil Ashley. Polisi pernah mendengar nama itu sebelumnya dan catatan menunjukkan kalau Jonathan diberhentikan dengan tidak hormat dari marinir 2 tahun sebelumnya. Jonathan dibebaskan dengan jaminan pada bulan Mei. Dia dituduh memukul seorang wanita di bagian belakang kepala dengan palu godam. Foto Jonathan oleh polisi ditunjukkan kepada sang penelpon dan teman Ashley. Ketiganya mengidentifikasi Jonathan sebagai pria yang mereka lihat. Tetangga Ashley menelpon polisi dan mengatakan bahwa seorang pria yang cocok dengan deskripsi Jonathan kembali ke apartemen Ashley sambil membawa tas ransel. Polisi tiba di tempat tepat pada waktunya dan melihat Jonathan berlari melewati sebuah gang. Polisi mengejarnya melalui tempat parkir dan akhirnya bisa menangkapnya.
Di dalam ranselnya, polisi mendapati terpal, parang, pembersih karpet, sikat, dan sarung tangan serbaguna. Saat diinterview Detektif Jerry, Jonathan mengatakan belum mendapat kabar dari Ashley dan dia hendak berkunjung ke rumahnya. Jonathan mengatakan tidak terlibat dan tidak berada di apartemen Ashley pada 1 Juni. Ketika dikonfrontasi tentang keterlibatannya dalam pembunuhan Ashley, dia minta pengacara. Detektif hanya memberitahu kalau dia ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Pada 30 Juni, seorang pria tahanan menghubungi polisi. Dia mengatakan Jonathan mengaku kepadanya bahwa dia membunuh Ashley dengan cara menikamnya. Dia juga mengatakan hal mengejutkan lainnya. Dia mengatakan tidak melakukan pembunuhan itu sendirian karena dia dan Ponyboy melakukannya berdua. Pria bernama Ponyboy langsung dilacak. Ternyata dia adalah mantan Ashley yang hilang, yaitu Tyler. Detektif Jerry dihubungi oleh polisi Canyon City yang telah menangkap Tyler karena dia tidak hadir di pengadilan. Tyler membantah terlibat dalam kematian Ashley dan mengatakan saat itu dia sedang mengemudi ke tempat lain. Polisi menelusuri dan mendapati kalau Tyler dan Jonathan bertemu di penjara dan menyusun rencana untuk merampok Ashley. Jonathan dilepaskan dengan jaminan pada bulan Mei. Dia menelpon Tyler yang masih berada dalam penjara. Dalam sebuah teleponnya yang disadap, Jonathan mengatakan, "Aku pasti berhasil merampok dia." Tyler menjawab agar Jonathan berhati-hati, dan Jonathan menjawab, "Aku akan memasang wajah malaikat." Pada 1 Juni, Jonathan mengirim SMS kepada Ashley dan memperkenalkan diri sebagai teman dari teman Ashley dan meminta Ashley menemaninya jalan-jalan. Tetapi Ashley menjawab tidak mau. Ketika dicek, ternyata ponsel Tyler dan Jonathan berada di menara seluler dekat rumah Ashley yang membuktikan bahwa Tyler tidak mengemudi ke tempat lain dan dia ada di dalam kota. Tyler dan Jonathan mendatangi apartemen Ashley pada 1 Juni. Mereka meminta uang kepadanya dengan paksa dan ketika dia menolak, mereka segera menghabisinya. Ashley sempat melawan dan dipercaya kalau wajahnya dibungkus plastik dengan maksud meredam suara teriakannya. Sidik jari Jonathan tertinggal di kantong plastik pada kepala Ashley. Dalam persidangan, Tyler menyalahkan Jonathan dalam segala hal. Pengacaranya mengatakan hanya Jonathan yang ada di TKP dan melakukan pembunuhan itu. Ashley mendapat banyak uang dari iklan di situs BSK. Diyakini, Ashley memiliki uang cash $20.000 di apartemennya. DNA Tyler ditemukan di apartemen Ashley pada baju, topi, dan celana pendek. Inilah yang membuktikan bahwa Jonathan tidak bertindak sendiri. Baik Tyler maupun Jonathan dihukum karena pembunuhan tingkat pertama. Keduanya divonis penjara seumur hidup.